kita masuk ke materi fisika modern. Nah, materi fisika modern mengenai efek fotolistrik. Ini merupakan sebuah hadiah Nobel dari Albert Einstein. Nah, kata kunci dari efek fotolistrik ini yaitu logam yang disinari oleh cahaya. Karena disinari oleh cahaya sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, di sini saya menuliskan arus listrik sebagai elektron yang bergerak. Nah, karena arus listrik ini merupakan muatan yang bergerak atau elektron yang bergerak gitu teman-teman. Nah, ceritanya di efek fotolistrik ini terdapat beberapa kata kunci, yaitu logam, kemudian cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, terus elektron di sini merupakan arus listrik itu sendiri. Nah, ceritanya logam di sini terdiri dari lempeng. Nah, lempeng terdiri dari dua lempeng, yakni katoda dan anoda. Nah, di katoda tersendiri itu terdapat banyak partikel-partikel elektron. Nah, di partikel-partikel elektron ini ceritanya ingin menghasilkan arus listrik tanpa menggunakan energi listrik atau energi potensi listrik atau baterai sama sekali. Nah, itu caranya dengan menyinari dengan cahaya. Dalam cahaya ini terdapat foton-foton. Banyak foton-foton. Nah, nanti foton-foton ini akan menumbuk tiap-tiap elektron atau masing-masing elektron. Satu foton, satu elektron. Nah, supaya apa? Agar nanti si elektron-elektron yang terdapat pada logam keluar. Elektron-elektron yang terdapat dalam katoda ini terlepas dan nantinya akan bergerak dari katoda menuju anoda. Yang harapannya akan menghasilkan arus listrik. Nah, kira-kira begitu teman-teman tentang efek fotolistrik. Kemudian kita tinjau dari masing-masing kata kunci. Yang pertama ada logam. Nah, sebenarnya ada apa sih di dalam logam? Sebenarnya di dalam logam itu memiliki energi minimum. Nah, energi minimum ini tergantung dari bahannya. Dari tiap-tiap bahan itu mempunyai energi minimum yang disebut energi ambang logam. Nah, atau fungsi kerja logam. Fungsi kerja logam ini dilambangkan dengan W0. Nah, secara matematis kita menuliskan W0 ini sebagai tetapan Planck dikali dengan frekuensi ambang logam, atau tetapan Planck dikali kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang ambang logam. Jadi gini teman-teman, kan di logam itu mempunyai elektron-elektron. Nah, supaya si elektron-elektron ini terlepas dari si logam, maka kan kamu di sini ceritanya menyinari atau melepaskannya dengan cahaya. Maka si energi cahaya datangnya itu harus melebihi energi ambang logam. Atau misalkan si E itu harus lebih besar daripada W0. Nah, jangan kurang. Kalau misalkan nantinya kurang, si elektron-elektron yang di dalam logam ini tidak akan keluar dari si logam itu. Nah, kemudian kita meninjau kata kunci yang kedua, yaitu mengenai cahaya. Nah, berbicara tentang cahaya, apa sih itu cahaya? Cahaya itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan gelombang elektromagnetik. Nah, segala rumus yang berhubungan dengan cahaya itu memiliki hubungan juga dengan rumus gelombang elektromagnetik atau game. Nah, di dalam game ini terkandung energi foton yang kita simbolkan dengan E. Nah, untuk E sendiri yaitu kalau misalkan kita dirumuskan dalam matematis, E sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi cahaya. Ingat, ini frekuensi cahaya, kalau yang sebelumnya adalah frekuensi ambang logam. Jadi beda. Atau sama dengan tetapan Planck dikali dengan kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang cahaya. Sudah. Kata kunci yang ketiga, yaitu elektron. Nah, berbicara tentang elektron, sama halnya berbicara tentang arus listrik. Karena ketika elektron bergerak, akan ada timbulnya arus listrik pada rangkaian. Nah, tentang elektron, anggaplah di sini terjadi efek fotolistrik.
Nah, yang mengakibatkan elektron di sini terlepas dari katoda menuju anoda. Dari perpindahan ini akan ada kecepatan tertentu yang memindahkan elektron dari katoda menuju anoda. Dikarenakan ada kecepatan, tentunya elektron ini mempunyai energi kinetik. Maka besarnya elektron itu akan sama dengan energi kinetik yang saya simbolkan dengan EK. Namun, besar energi kinetik di sini tidak sama dengan setengah mv kuadrat atau setengah massa kali kecepatan kuadrat. Nah, di sini saya akan menjelaskannya seperti ini. Misalnya teman-teman mempunyai lempeng yang terdiri dari banyak partikel elektron. Apa lempengnya? Katoda. Buat teman-teman mempunyai energi ambang logamnya sebesar misalnya 10 Joule. Nah, ceritanya di sini akan disinari oleh cahaya sebesar 15 Joule. Artinya energi tiap satu fotonnya sebesar 5 Joule untuk menumbuk satu elektron. Nah, supaya si elektron ini berpindah dari katoda menuju anoda, maka dibutuhkan energi cahaya itu cuma 10 Joule. Lantas kan di sini ada sisa. Nah, tidak boleh misalkan si sisa ini 5 Joule hilang begitu saja. Tapi sisa dari 5 Joule ini nantinya akan digunakan untuk memindahkan elektron berpindah dari katoda menuju anoda. Makanya si elektron ini atau EK-nya akan sama dengan 5 Joule. Nah, dari perumpamaan ini, jika dijelaskan secara matematis akan sama dengan EK sama dengan E atau energi foton dikurangi fungsi kerja logam atau W0. Atau bisa juga dengan E sama dengan H kali F kan, dikurangi fungsi kerja logam H kali F0. Bisa dituliskan sebagai H kali F min F0. Selanjutnya teman-teman, untuk energi kinetik ini biasanya diistilahkan dengan energi kinetik maksimum. Nah, kenapa sih harus maksimum? Kenapa nggak minimum? Nah, supaya paham, begini ceritanya teman-teman. Jadi kan kita menganggap bahwa energi sisa yang 5 Joule ini semuanya dirubah menjadi energi gerak. Tidak beranggap bahwa dari energi sisa yang 5 Joule ini sebagian ada yang dirubah misalnya ke dalam energi panas. Contohnya misalkan yang tadi 5 Joule, 2 Joule akan dirubah menjadi energi panas, sehingga yang dirubah menjadi energi gerak itu hanya 3 Joule. Jadi untuk tadinya energi kinetik yang harusnya 5 Joule akan menjadi 3 Joule. Yang harusnya maksimal menjadi terkurang jadi 3 Joule. Alhasil energi kinetik yang dihasilkan itu tidak maksimal. Nah, makanya kenapa harus maksimum istilahnya, karena dari sisa hasil perubahan ini akan selanjutnya dirubah menjadi energi gerak yang nantinya akan menjadi energi kinetik yang disebut energi kinetik maksimum. Nah, selanjutnya yang sering ditanyakan adalah potensial henti. Potensial henti untuk cara menghitungnya seperti ini. Jadi kan ketika elektron bergerak dari satu katoda menuju anoda, berapakah sih potensial untuk menghentikan si elektron tersebut? Nah, di sini saya menyimbolkannya dengan Vs atau stopping potensial. Nah, di sini artinya energi kinetik maksimum ingin dihentikan oleh energi listrik, di mana energi kinetik maksimum adalah ini. Nah, untuk energi kinetik maksimum bisa kalian ubah, bisa menjadi yang E min W0 atau H kali F min F0. Nah, untuk W listrik sendiri adalah muatan elektron dikali dengan potensial henti. Maka untuk mencari potensial henti, kalian teman-teman bisa dapatkan EK max dibagi muatan elektron. Tahu muatan elektron? Jadi besarnya muatan elektron itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jadi untuk syarat mutlak terjadinya efek fotolistrik
simpulkan seperti ini. Yang pertama adalah energi foton yang datang harus lebih besar daripada energi ambang batas logam atau fungsi kerja logam. Nah, dikarenakan energi foton itu adalah H kali F, maka frekuensi yang datang pun harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam. Nah, selanjutnya si lambda dari atau panjang gelombang dari cahaya atau yang datang harus lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Nah, untuk syarat mutlaknya mungkin hanya seperti ini teman-teman.